Sintayong kembali menginjakan kaki di Indonesia dengan semangat baru. Harapan baru Jordi Amat meraih peluang di Timnas Indonesia. Inovasi-inovasi John Hartman sejak ditunjuk pelatih Timnas Indonesia. Menjelajahi BRI Super League, Championship, dan jalinan dengan pemain diaspora. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Sintayong kembali menginjakan kaki di Indonesia dengan semangat baru. Kabar yang sangat mengembirakan datang dari sosok Sintayong, pelatih yang pernah membawa gebrakan di dunia sepak bola Indonesia. Beliau secara resmi mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat, ia akan kembali ke tanah air tercinta, Indonesia. Informasi penting ini disampaikan langsung oleh Jong Seok-so, yang bukan hanya merupakan mantan penerjemah Sintayong ketika masih menangani Timnas Indonesia, tapi juga rekan yang cukup dekat sehingga informasi ini bisa dipercaya. Meski begitu, hingga saat ini masih menjadi misteri mengenai aktivitas spesifik atau jabatan apa saja yang akan diemban oleh pelatih berusia 55 tahun tersebut dalam kedatangannya nanti. Apakah akan berhubungan dengan dunia sepak bola ataukah di luar itu? Masih menjadi teka-teki yang menarik untuk diikuti oleh publik. Sobat-sobat sekalian, aku baru saja melihat sebuah petisi yang tengah viral dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, terutama di Instagram dan Twitter. Jujur, aku cukup terkejut dengan respon yang begitu besar dari warganet. Tak hanya itu, aku juga melihat banyak tagar yang berkaitan seperti hashtag #Letter4STY dan hashtag #STYComeback yang sedang menduduki trending topik. Kehebohan ini sungguh luar biasa, dan aku merasa perlu untuk menyampaikan kabar ini langsung kepada kalian. Ungkap Jong Seok-so melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @jongseokso dengan nada penuh antusiasme dan kejutan sekaligus. 1. Sintayong menyadari bahwa dukungan dari para penyuka sepak bola Indonesia masih sangat besar. Kepulangan Sintayong ke tanah air kini tampak semakin nyata dan bukan sekedar isapan jempol belaka. Sebagai sosok yang pernah mengukir sejarah dan berkontribusi besar terhadap dunia sepak bola di Indonesia, pelatih ini pun menyadari dengan sangat baik fakta bahwa dirinya masih mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para penggemar dan pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Dalam beberapa hari atau minggu ke depan, Sintayong dipastikan akan sampai dan menginjakan kaki kembali di Indonesia, menimbulkan gelombang antusiasme di kalangan masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Terima kasih banget aku ucapkan kepada semua pihak, terutama para fans dan pecinta sepak bola Indonesia yang masih setia memberikan dukungan kepada pelatih Sintayong. Coach Shin sendiri benar-benar sangat memperhatikan dan memedulikan petisi serta segala dukungan yang mengalir deras ini. Bahkan aku berkesempatan untuk berbicara secara langsung dengan beliau, dan beliau sudah menyaksikan sendiri bagaimana besarnya support yang kalian berikan melalui berbagai media. Jelas JJ, itu adalah nama panggilan akrab Jong Seok-so dengan nada penuh rasa bangga dan penghargaan kepada para penggemar. Kalau kalian sempat membaca dan mengikuti isi percakapan kami berdua antara aku dan Sintayong, kalian pasti tahu bahwa Coach Shin menegaskan niatnya untuk kembali ke Indonesia. Aku boleh sedikit membocorkan nih guys, bahwa salah satu tujuan utama kedatangannya kali ini adalah untuk mengembalikan performa yang luar biasa dan membawa energi baru dalam dunia sepak bola tanah air. Lanjut JJ dengan nada penuh semangat. Tapi buat sekarang, aku belum bisa memberikan rincian lebih lanjut soal agenda spesifiknya, karena beberapa detail masih rahasia dan belum untuk diumbar ke publik. Mohon ditunggu ya, informasi lebih lengkapnya pasti akan menyusul. Tegas JJ dengan nada penuh kewaspadaan sekaligus menjaga privasi sang pelatih. 2. Tidak untuk menangani Timnas Indonesia lagi, tapi ada misi khusus lainnya. Jika kita telaah dari berbagai indikator dan sinyal yang muncul selama ini, kedatangan Sintayong ke Indonesia kali ini diperkirakan bukanlah untuk kembali memegang kendali sebagai pelatih Timnas Indonesia seperti sebelumnya. Berbagai spekulasi dan analisis di media menyebutkan bahwa kedatangan pelatih asal Korea Selatan ini lebih kepada agenda yang sifatnya khusus, yang bisa jadi berkaitan dengan aktivitas di luar lapangan hijau, seperti menghadiri sebuah acara eksklusif, atau bahkan menjalankan peran sebagai brand ambassador dari beberapa produk ternama dan acara olahraga bertaraf internasional maupun nasional.
Sebab kalau kita lihat kondisi saat ini, posisi pelatih kepala timnas Indonesia sudah menjadi hak milik John Herdman, pelatih baru yang berasal dari Inggris dan telah resmi diangkat untuk menukangi tim nasional. Perombakan struktur kepelatihan ini menunjukkan bahwa Shin Tae-yong tidak akan bisa kembali ke posisi lama yang pernah ia duduki sebelumnya. Selain itu, jabatan asisten pelatih untuk skuad senior sudah dipercayakan kepada Nova Arianto, seorang pelatih lokal yang cukup berpengalaman dan dikenal cukup kompeten. Tak hanya itu, untuk timnas kelompok umur yang meliputi timnas U23, U20, dan U17, jabatan kepelatihan juga sudah terisi dengan tim yang cukup solid, yakni John Herdman akan menangani timnas U23, disusul Nova Arianto sebagai pelatih timnas U20, dan Kurniawan Dwi Yulianto yang akan fokus memimpin timnas U17. Struktur ini menggambarkan bahwa Shin Tae-yong memang telah menggeser peranannya dan kemungkinan besar kini akan berperan dalam kapasitas yang berbeda di dunia sepak bola Indonesia ataupun bidang lain yang masih berkaitan dengan karir profesionalnya. Harapan baru Jordi Amat meraih peluang di timnas Indonesia, mengandalkan peran sebagai gelandang bertahan di Persija. Jordi Amat tengah menunjukkan perubahan signifikan dalam gaya permainannya yang sangat menarik, terutama pada fase akhir karir profesional yang telah dijalaninya selama lebih dari 1 dekade. Di usia yang kini telah menginjak angka 33 tahun, ia justru semakin memperlihatkan kematangannya di atas lapangan yang membuat para pengamat sepak bola terkesan, khususnya ketika ia diberikan kesempatan untuk memainkan peran baru sebagai gelandang bertahan. Posisi ini merupakan sebuah perubahan besar bagi Jordi, mengingat selama ini peran utama yang ia jalani lebih banyak sebagai bek tengah dan bukan sebagai jangkar lini tengah. Penampilan terbaru Jordi Amat bersama klub kebanggaan Persija Jakarta memberikan gambaran yang jelas tentang peningkatan kualitas permainan yang berhasil ia capai setelah beradaptasi dengan posisi tersebut. Dalam pertandingan tandang yang berlangsung penuh ketegangan dan berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 atas Bali United pada pekan lanjutan BRI Liga Super edisi 2025-2026, tepatnya pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2026, Jordi mampu menunjukkan performa yang sangat konsisten dan disiplin. Tidak hanya itu, penampilannya yang solid itu pun membuahkan hasil berupa penghargaan pemain terbaik di laga tersebut. Sebuah pencapaian yang tentu membanggakan bagi dirinya pribadi dan juga bagi Persija maupun para penggemarnya. Penghargaan sebagai pemain terbaik ini terasa sangat spesial bagi Jordi karena dalam pertandingan itu dia menampilkan kelasnya bukan dalam posisi bek tengah seperti yang biasanya ia jalani, melainkan mengambil peran strategis sebagai poros utama lini tengah atau jangkar yang mengatur ritme dan dinamika permainan tim. Proses adaptasi yang ia lalui untuk menyesuaikan diri dengan tugas tersebut berjalan dengan sangat mulus dan tanpa hambatan berarti, sehingga kehadirannya memberikan warna baru dalam sistem permainan Macan Kemayoran yang berdampak positif dan memperkuat struktur tim secara keseluruhan. Perasaan saya saat ini sangat bahagia dan bangga bisa melewati momen spesial ini. Saya sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan apresiasi seperti ini dari rekan setim, pelatih, dan tentu saja para supporter yang senantiasa memberikan dukungan luar biasa. Saya sangat bersyukur karena dapat membantu tim meraih kemenangan penting kali ini, ujar Jordi dengan penuh rasa syukur yang tergambar jelas lewat postingannya di akun resmi BRI Liga Super. Yang lebih mengejutkan lagi, saya mendapatkan gelar pemain terbaik dalam posisi sebagai gelandang bertahan, yang sebenarnya bukan posisi saya yang biasanya. Mungkin sudah waktunya saya benar-benar merombak permainan saya dengan fokus pada posisi ini dan mendalaminya. Tambah Jordi sambil tersenyum lebar dan terlihat tertawa ringan, menunjukkan sikap positifnya dalam menyambut perubahan peran ini. Tantangan berat baik secara fisik maupun taktik. Mengisi posisi sebagai gelandang bertahan ternyata bukan hal yang mudah dan rutin bagi Jordi, terutama mengingat latar belakang karirnya yang selama ini fokus sebagai bek tengah yang pergerakannya lebih terbatas pada ruang pertahanan. Peranan gelandang bertahan membutuhkan mobilitas tinggi dan kemampuan analisis taktis yang tajam agar dapat membaca pergerakan lawan serta mengintervensi dengan tepat waktu untuk memutus serangan.
Jordi harus terus waspada dan aktif bergerak tanpa henti di tengah lapangan, berperan sebagai penghubung vital yang menghubungkan lini belakang dengan lini depan. Di samping itu, ia juga memiliki tanggung jawab besar untuk membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus berperan sebagai perisai terakhir sebelum bola sampai ke wilayah berbahaya, memutus alur permainan lawan secara efektif. Selain keterampilan bertahan, keakuratan dalam mengoper bola menjadi aspek yang harus ia kuasai dengan sangat baik di posisi ini, supaya transisi permainan bisa berjalan lancar dan efisien. Secara fisik, tuntutan yang dibebankan pada peran gelandang bertahan lebih berat bila dibandingkan dengan posisi bek tengah yang selama ini diembannya. Intensitas duel yang harus dilalui makin ketat, ditambah lagi dengan jarak berlari yang harus dijalani selama pertandingan menjadi lebih panjang dan terus-menerus. Ini menuntut Jordi memiliki stamina dan daya tahan tubuh yang prima agar tetap konsisten sepanjang pertandingan. Namun demikian, Jordi sejauh ini telah mampu menjawab dan memenuhi seluruh tantangan yang datang dengan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini tercermin dari performa Persija yang tetap kuat dan stabil, walaupun Van Basten Sousa, pemain yang kerap menempati posisi gelandang bertahan sebelumnya absen, sehingga posisi tersebut sempat kosong. Kehadiran Jordi mampu mengisi kekosongan itu tanpa membuat tim kehilangan kualitas permainan. Isyarat positif untuk panggilan ke Timnas Indonesia. Konsistensi dan kualitas permainan Jordi di posisi baru ini menjadi sinyal bagus dan memberi peluang cerah baginya untuk mendapatkan panggilan kembali memperkuat Timnas Indonesia. Dalam agenda FIFA Series 2026 yang direncanakan berlangsung di bulan Maret nanti, kesempatan berharga ini bisa menjadi panggung penting di mana Jordi dapat menunjukkan kapasitasnya di tingkat internasional dan kembali unjuk boleh di mata pelatih serta para penggemar sepak bola nasional. Pelatih Timnas Indonesia saat ini, John Hartman, digadang-gadang akan mempertimbangkan sosok Jordi Amat sebagai alternatif atau salah satu pilihan utama di lini tengah, terutama untuk posisi gelandang bertahan. Kondisi Timnas Indonesia yang saat ini mengalami penipisan stok pemain di lini tengah akibat absennya Tom Haye yang sedang menjalani masa larangan bertanding karena akumulasi kartu kuning makin mempertegas kebutuhan akan pemain berkualitas yang dapat mengisi posisi tersebut. Di sisi lain, komposisi pemain bek tengah Timnas Indonesia relatif stabil dan dalam kondisi aman, tanpa adanya kegelisahan berarti. Pasangan bek utama di tim senior sudah mengerucut pada nama-nama yang menjadi andalan, yakni Jay Itze dan Kevin Dix yang dipercaya memiliki kualitas mumpuni dan pengalaman cukup untuk menjalankan tanggung jawab pertahanan. Sementara itu, terdapat pula beberapa pemain pelapis yang juga mencetak performa positif sebagai alternatif pengganti. Di antaranya adalah Rizky Ridho, Miss Hilges, dan Justin Hubner yang siap diandalkan apabila diperlukan. Dengan kondisi ini, opsi memindahkan Jordi Amat ke posisi lini tengah menjadi solusi taktik yang cukup masuk akal dan menarik untuk dilihat dari sudut pandang pengembangan skuad serta fleksibilitas strategi pelatih. Inovasi-inovasi John Hartman sejak ditunjuk pelatih Timnas Indonesia. Menjelajahi BRI Super League, Championship, dan jalinan dengan pemain diaspora. John Hartman adalah sosok pelatih yang tidak mengenal istilah berdiam diri atau menunggu tanpa aksi. Kurang lebih 1 bulan setelah secara resmi diumumkan sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, sang arsitek taktik berdarah Inggris itu telah langsung menjalankan berbagai terobosan progresif yang cukup mencuri perhatian publik sepak bola tanah air dan bahkan para pengamat internasional. Ia tidak hanya berdiam di ruang kerja, melainkan aktif bergerak dengan fokus mewujudkan visi dan misinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Hartman dengan giat melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap berbagai pertandingan di ajang BRI Super League musim 2025-2026. Sekaligus juga tak melewatkan kompetisi Championship 2025-2026 yang berlangsung paralel. Selain itu, ia juga menyempatkan diri untuk melakukan kunjungan spesial kepada para pemain Indonesia diaspora yang sedang merantau dan berkarir di klub-klub Eropa. Tidak hanya itu,
Pelatih berpengalaman ini juga turun tangan langsung untuk menyambangi dan memantau sesi-sesi latihan klub domestik di tanah air guna mendapatkan gambaran lebih nyata kondisi pemain dan atmosfer kompetisi. Salah satu rangkaian aktivitas Hartman yang paling mencuri perhatian adalah ketika ia menyaksikan langsung jalannya pertandingan seru antara Persija Jakarta menghadapi Madura United yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 2026. Tidak berhenti sampai di situ, beberapa pekan kemudian, ia mendukung secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan PSBS Biak pada tanggal 6 Februari 2026. Menyaksikan dari pinggir lapangan bagaimana sepak bola Indonesia berkembang dan bagaimana kemampuan para pemain lokal tampil di bawah tekanan laga. Tidak hanya sebagai penonton, Hartman juga menunjukkan keseriusannya dengan hadir langsung dalam sesi latihan Persija Jakarta yang digelar pada 27 Januari 2026 di markas latihan mereka. Kehadirannya di Depok ini cukup mengejutkan banyak pihak, sebab selama ini jarang sekali seorang pelatih kepala timnas Indonesia yang bersedia meluangkan waktu secara langsung untuk memantau dan terlibat dalam aktivitas rutin klub domestik. Sehingga menjadi sinyal positif mengenai pendekatan kerja yang sangat proaktif. Saya benar-benar merasa sangat terkesan dan ini bukan kali pertama dengan sambutan hangat dan antusias yang saya terima dari pihak klub. Persija Jakarta tampil luar biasa hari ini. Mereka membuka pintu mereka dengan tangan terbuka untuk kami yang sangat saya apresiasi. Ungkap Hartman dengan penuh rasa hormat dan kekaguman terhadap atmosfer profesional klub tersebut. Pelatih klub memperlihatkan sikap terbuka dengan mengizinkan kami mengamati sesi latihan dari jarak dekat. Tidak hanya itu, mereka juga sangat kooperatif memberikan masukan dan berdiskusi secara konstruktif. Saya percaya bahwa membangun hubungan erat seperti ini sangat penting sebagai fondasi yang kuat dalam membangun sepak bola nasional. Tambah Hartman menjelaskan filosofi kerjanya. Kunjungan ke benua Eropa. Tidak berpuas diri dengan aktivitas di dalam negeri, John Hartman kemudian melakukan perjalanan ke Eropa untuk menemui dan menjalin komunikasi dengan para pemain keturunan Indonesia yang tengah berkarir aktif di liga-liga kontinental. Di antara pemain yang dikunjunginya adalah Kevin Dix, bek klub Borussia Mönchengladbach yang sudah terbukti punya pengalaman level tinggi. Dean James, fullback dari klub Go Ahead Eagles yang memiliki talenta menjanjikan. Serta Jay Itzes, bek tengah klub Sassuolo yang juga membawa peran penting sekaligus kapten timnas Indonesia. Dalam sebuah pengumuman resmi yang diposting melalui akun media sosial klub Sassuolo, disebutkan, "Hari ini merupakan momen yang sangat spesial di Mapei Football Center, Sassuolo, saat kami menyambut kedatangan John Hartman, pelatih kepala timnas Indonesia. Kehadiran beliau memberikan energi positif bagi seluruh tim." Sang pelatih timnas Merah Putih berkesempatan mengamati sesi latihan utama Nero Verdi secara langsung yang memberikan insight berharga terkait tingkat profesionalisme di klub tersebut. Sesudah latihan berakhir, Hartman berbincang santai dengan Jay Itzes yang juga menjabat sebagai kapten Garuda dan bertemu dengan pelatih kepala mereka, Fabio Grosso. Pertemuan ini berlangsung sangat menyenangkan, menjadi ajang tukar pengalaman dan aspirasi, sekaligus memperkuat fokus dan budaya keterbukaan yang dipegang oleh klub Sassuolo Calcio dari kancah internasional. Imbuh pihak klub menutup laporan tersebut dengan nada optimisme tinggi. Menyusun tim kepelatihan. Dengan segudang aktivitas di lapangan dan di luar lapangan, John Hartman tak berhenti mengoptimalisasi struktur pendukungnya, yaitu tim kepelatihan yang akan membantunya merealisasikan target bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, Hartman hanya mengandalkan satu asisten pelatih, yaitu Cesar Meilan yang berfokus sebagai pelatih fisik untuk menjaga kebugaran pemain. Seiring berjalannya waktu, ia melakukan langkah strategis dengan merekrut Dikri Lazuardi, kepala analis dari Persija Jakarta, agar bergabung dengan tim kepelatihannya guna memperkuat aspek analisa data dan taktik. Tidak hanya itu, Hartman juga menyempatkan diri untuk melibatkan dua pelatih muda dan bertalenta yang sudah tidak asing dengan kultur Indonesia, yaitu pelatih timnas U20, Nova Arianto, serta Sofi Imom Faizal dalam susunan staf kepelatihannya. Untuk sementara, ini Nova sudah resmi bergabung dan aktif mendukung tim. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Coach Sofi ke dalam tim pelatih.
Saat ini kami fokus untuk mencari dan memilih beberapa sosok terbaik yang paling cocok dan sesuai dengan filosofi dan kebutuhan tim. Ungkap Sumarji, Ketua Badan Timnas, yang menaruh harapan besar pada formasi kepelatihan baru ini. Menyambangi kompetisi Championship. Baru-baru ini, Hartman kembali menunjukkan komitmennya dengan hadir langsung pertandingan Championship antara tim Garuda Yaksa melawan Persekat Tegal dalam pekan ke-19 Grup 1. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Megah Pakansari yang berada di Kabupaten Bogor pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026. Sangatlah penting bagi saya sebagai pelatih untuk benar-benar memahami kondisi sepak bola Indonesia sampai ke tingkat Divisi 2 agar mengetahui talenta-talenta muda potensial yang sedang menonjol di lapangan. Tutur Hartman dengan penuh kesungguhan. Pada level ini, saya menyaksikan banyak pemain muda dengan semangat luar biasa yang sedang berjuang keras untuk bisa mendorong diri mereka agar mampu menembus dan bersaing di tingkat lebih tinggi. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa di 10 tahun awal karir saya sebagai pelatih, mengenal secara mendalam berbagai aspek kompetisi, mulai dari struktur organisasi, fasilitas pendukung, hingga intensitas dan kualitas pertandingan, adalah hal yang sangat krusial. Pengalaman ini sangat berharga sekaligus membuka wawasan baru bagi saya. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Garuda Yaksa yang sudah mengundang dan memfasilitasi kami untuk menyaksikan laga ini secara langsung. Saya merasakan kenikmatan tersendiri dari atmosfer pertandingan dan kualitas pemain yang saya lihat. Tutur Hartman dengan antusias dan penuh kepercayaan diri.